Okay, let's go. Kita akan menjelaskan tentang apa itu node ya. Banyak sekali garapan node itu jackpot, alias hasilnya itu hampir mendekati 80-an% ya. Karena kenapa ya garapan node ini banyak hiddennya, kemudian banyak hasilnya itu lumayan. Karena ya satu projectnya biasanya bukan kaleng-kaleng ya. Yang kedua usernya dikit ya. Karena untuk mengerjakan node ini butuh skill khusus ya, bukan cuma skill ya, kayak pengetahuan, kemudian juga membutuhkan support daripada PC ataupun laptop yang mumpuni gitu ya. Nah, itu aja singkatnya dulu ya. Jadi di sini juga banyak sebenarnya kita share ya, dan ada dua ya. Node yang real untuk chain ya, sebuah chain, dan juga ada juga node yang berbasis extension ya, yang sekarang viral, banyak yang bahas juga. Nah, kita pahami dulu ya, menurut daripada the bigger of a teacher ya, the best teacher kita yaitu ChatGPT ya. Untuk kita mengetahui ya, ini bukan untuk pelajaran yang di sekolah ya, tapi ya base-nya ini untuk dunia kita yang di sini ya. Jadi kita udah cari di sini, yaitu apa itu node. Jadi di sini dijelaskan, dijawab oleh si ChatGPT ya. Dalam dunia kripto, node adalah perangkat ataupun komputer yang terhubung ke jaringan blockchain dan menjalankan perangkat lunak blockchain tersebut. Node memainkan peran penting dalam memastikan integritas, keamanan, dan kelancaran operasi jaringan. Nah, gitu. Singkatnya seperti itu kata ChatGPT. Jadi, memang node ini yang menjadi titik poin penting ketika sebuah blockchain ataupun sebuah chain yang kita contohkan sebagai Ethereum, Solana, dan lainnya, itu melakukan sebuah transaksi ataupun menjalankan sebuah blockchain-nya. Jadi, mereka itu saling terhubung node itu. Sama ya, sama seperti ini. Kalau kalian itu pakai internet ya, WiFi ya. WiFi itu juga sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu hampir mirip dengan sistemnya node ini. Cuman ada bedanya jelasnya. Tapi lebih gampangnya seperti itu. Jadi dari salah satu, kalau di WiFi itu dia terpusat ya, terpusat. Jadi contoh kita WiFi kita kalau ke pusat ya, jaringan yang punya si WiFi ini dari providernya. Nah, kemudian providernya ini koit ya, mati. Jadi otomatis semua daripada jaringan WiFi mereka yang terhubung, maka tidak bisa terhubung dengan internet karena mati pusatnya itu. Nah, bedanya kalau di node yang ada di blockchain ini kripto itu tidak desentralis ya, kemudian salah satu aja, 1-2 node mati itu tetap berjalan. Blockchainnya tetap bisa untuk dijalankan. Mungkin agak lemot gitu, tapi tetap berjalan gitu. Itu ya, simpelnya seperti itu. Jadi tetap akan ada transaksi, tidak akan terhenti gitu. Itu di kripto tentang nodenya gitu. Dan jenisnya memang banyak ya. Ada yang full node ya, ada yang length node, ada yang master node, validator node, mining node. Nah, ini mining node seperti yang POW ya, proof of work ya, seperti Bitcoin kan, itu kan mining, kita nambang. Ethereum juga POW juga, tapi sekarang berubah ke POS ya, proof of stake gitu. Ini validator node ya pakai proof of stake. Jadi orang-orang yang pakai node inilah mereka yang akan memverifikasi, membantu kecepatan dalam jaringan kirim transaksi gitu ya, antara wallet satu ke lainnya, ataupun menjual atau membeli, itu juga masuk ke dalam sebuah node. Nah, node ini juga akan terkait dengan yang namanya transaction hash ya, TX hash. Itu akan masuk juga karena ketika ada sebuah transaksi yang akan memverifikasi juga node nanti setelah selesai maka akan masuk ke dalam sebuah blockchain yang akan kita bisa lihat bersama seperti yang di Etherscan ini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan blok ya, ini ya blok. Ini sudah diverifikasi juga. Ini miner ya, mining ini ya. Ini mining dari siapa nih? Titan Builder ini siapa ya? Nggak tahu juga ya. Itu. Nah, seperti ini bentuknya yang bisa kita lihat. Ya, kalau kita klik ya, klik yang di sini. Ya, kalau di Sui ya, itu kan hampir mirip seperti wallet dia ya, dan Avax juga beda, kemudian Ton juga beda ya, beda-beda transaction hash-nya itu memang bentuknya beda. Kalau di Etherscan dia tetap ada 0x07 ya kan, 0x 0x, seterusnya itu wallet, kemudian dan beberapa kata-kata, huruf dan angka ya, itu dikombinasikan gitu. Nah, ini ya dari crypto.com ini ya, walletnya si crypto.com. Nah, ini ya, dia mengirim 0,045 ya usernya. Itu bisa kita lihat walaupun dia dari exchange ya kan, yang exchange ini adalah sebuah sentralis ya, kita tidak akan bisa track record semuanya.
Tapi ketika dia mentransfer itu ke sebuah wallet, ya wallet, maka akan bisa kita track record gitu. Mau seberapa itu, mau jenis apapun, pasti bisa kita track record, kita bisa lihat transaksinya gitu. Kepada ini ya, dan ini transaction hash-nya, nah ini ya transaction hash-nya, inilah. Maka dari node itulah kemudian menjadi transaction hash itu ya. Itu yang harus kalian pahami dan harus kalian pahami juga. Nantilah mungkin kayaknya di part ketujuhnya ya. Sebenarnya harusnya saya buatkan lebih awal ya untuk pengetahuan tentang apa itu EFM, kemudian Bitcoin address, kemudian Solana address, Ton address, Sui address itu kan beda-beda ya. Dan kalau kalian mau melakukan transaksi itu kadang banyak yang terjadi, kita salah. Bahkan saya pribadi ataupun Zidane itu kadang juga salah gitu, ada kesalahan gitu. Bukan kita, namanya juga manusia ya, kadang lupa gitu ya, dan mungkin panik ya, cepat-cepat, itu akhirnya terjadi sebuah kesalahan itu. Itu yang memang nanti ya, kedepannya kita akan jelaskan, mungkin di part ke-7 aja ya, ke-7 kita akan jelaskan tentang, macam-macam chain ya, gitu. Ini kita fokus ke node dulu, itu. Nah, itu node ya, itu node tadi seperti itu penjelasannya dan memang penting ya node itu kemudian dan ini kaitannya dengan transaction hash. Semuanya kita bisa baca juga di ChatGPT ya kalau memang kalian mau mau mencari informasi. Saya pun kadang-kadang masih mencari di ChatGPT. Nah, ini kenapa saya pakai ChatGPT? Karena biar lebih gampang untuk kita menjelaskannya dan saya tidak perlu membuat dokumen lagi dan bisa langsung praktek ke ini ya, melihat transaksinya seperti ini gitu. Nah, contohnya ya, kita akan lihat langsung contoh daripada garapan ataupun project node. Nah, di sini ada seperti iDrop Titan Network ya, network ya. Loh, ini tadi ada ya, Titan ya tadi ya. Kita coba lihat lagi. Kita back to home daripada Etherscan ya. Nah, ini ya, Titan Builder ya. Oh, ya 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 ya. Ini. Nah, ini masuk di sini nih. Nah, ini nih. Ini. Ini nih harusnya ya, kita lihat. Nah, bentuknya ya seperti ini dia. Register, kemudian ini seperti ini node management ya, kita harus ada yang namanya Node.js, kemudian ada juga aku lupa satunya, ada penting satu lagi saya lupa ya. Kemudian kita download aplikasinya. Memang rata-rata pakai download aplikasi ya, aplikasi dari ini. Yang kemarin juga ada Over ya. Over protokol itu juga node gitu kan. Kita download aplikasinya kemudian di laptop ya, bukan di handphone ya, seperti itu. Nah, ini Titan ya. Nah, ini kita register dulu. Setelah register, nanti kita download ini aplikasinya. Dan yang mungkin lebih enak kita lihat mana ya? Ada nggak ya pingpong ya? Pingpong ini ya. Nah, ini yang pingpong ini juga bagus sebenarnya. Cuman spek daripada laptop kita itu, waduh, nggak mumpuni untuk mengerjakan. Nah, ini pingpong ya, ini yang pingpong ini ya. Pasti menggunakan komputer ya. Dan makanya usernya dikit karena ya nggak semua user di kripto itu make PC ataupun laptop ya. Rata ya. Mungkin hanya 30% nggak ada sih kayaknya ya mungkin ya yang user yang memang menggunakan PC ataupun laptop. Rata-rata banyak-banyak menggunakan handphone ya. Bahkan saya pun kadang masih tetap menggunakan handphone aja untuk mengerjakan airdrop gitu. Nah, ini dia seperti ini dan untuk pingpong ini memang bagus karena kita bisa mining juga seperti yang dikatakan yaitu untuk mining mining ini ya. Hemi, Titan, Dawen, Oge, Grass, Block Mesh, Hemi. Ya ini bisa kita gunakan juga. Jadi kita mining itu nanti kita juga dapat gitu. Dan untuk node rata-rata biasanya memakan satu mungkin tingkat listrik lebih meningkat ya karena full hidup. PC ataupun laptop kita itu full hidup. Jadi kalau yang nggak speknya bagus ya koit pasti ya. Saya pernah koit satu ya laptop, bukan koit satu ya memang laptop inilah kena ininya, kena layarnya sampean gitu. Makanya sampai sekarang saya nggak terlalu ke node ya karena nggak speknya kurang ya. Di minimal mungkin di 6 atau 8 giga lah untuk mengerjakan si ini. Kemudian untuk SSD-nya itu mungkin di sekitaran 1 tera atau 500-an lah. Itu 500 pun kayaknya masih berat ya. Dan 1 tera saya rasa good gitu. Itu ya kalau teman-teman yang mau ngerjakan node gitu ya. Nah, mungkin tampilan dalam aplikasinya ya hampir mirip seperti ini loh ya. Kalau untuk yang banyak ya. Jadi seperti ini hampir mirip seperti ini dia. Itu dan ada juga rival ya. Rival itu juga node. Rival. Rival. Pakai S enggak? Pakai enggak pakai S kayaknya. Um, mm, 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 mana ya? Rival atau apa ya? Lupa aku. Ada satu lagi yang memang sama node juga yang masih berjalan juga itu.
Itu ya, ini seperti inilah tentang Node. Jadi teman-teman, mungkin saya kira udah cukup lah ya untuk pembahasannya dan seperti itu aja untuk penjelasan tentang Node. Dan lanjut ya untuk Node lagi yang Node extension ya. Nah, Node extension ini sebenarnya lebih mengarah untuk kita sebagai user itu dia untuk mengkonsumsi daripada internet kita, gitu. Makanya ketika kita melakukan download, upload, kemudian kita nonton YouTube dan lainnya, pokoknya yang itu memakan data internet kita, itu akan menguntungkan di sini ya ketika kita mengerjakan daripada airdrop node extension. Apakah jackpot ya? Sebenarnya untuk salah satu proyeknya seperti Grass itu hasilnya lumayan banget gitu ya, apalagi yang kecepatan internetnya bagus dan mengerjakannya dari awal itu good ya memang. Itu makanya lahirlah ini project-project lainnya gitu ya. Nah, ini untuk pilihan-pilihan kita seperti ini ya. Ya cara kerjanya ya hampir sama sih ya. Hampir sama seperti Grass karena memang rata-rata project itu satu project lahir, kemudian komunitasnya welcome, nggak ada yang ngevote, ya pasti lahirlah, muncullah project-project lainnya gitu. Pasti gitu sih. Nah, seperti yang Blockmesh ini ya, kita contohkan di Blockmesh dulu. Nah, ini konsumsi data kita ini nanti ya. Kita akan lihat di menu dashboardnya. Tunggu dulu ya. Ini oke, disuruh login dulu. Oke, langsung aja. Kita udah save. Hmm, banyak ya sebenarnya, bukan cuman itu ya. Ini ada Grass masih kita jalankan, kemudian ada mana lagi ini? Ada Dawn. Ini kontor node, gradient ya, node Pi masih jalan, open loop, Oasis dan lainnya. Nah, ini ya, download speed kita juga kelihatan di sini ya, bandwidth statistics kita. Ada download speednya 33,3 Mbps, upload speednya cuma 5,6, latensinya 293 ms ya. Dan ini pendapatan kita per hari ya. Di sini bisa lihat ada 2000, ada yang masih 1000 gitu ya. Itu. Dan hasil kita yaitu di sini 7800 ya, 78.148. Ini poin kita. Tasnya ini selesai, ini uptime-nya ya. Invite saya nggak ada gitu. Nah, ini yang node seperti ini ya, cuman modal internet. Dan untuk node yang extension itu bisa ataupun kita bisa kerjakan dengan handphone gitu ya, yang support dengan node yang support dengan extensionnya seperti Kiwi Browser, Mises Browser dan browser lainnya yang memang support untuk extension itu. Yang Web3 lah, pasti itu support untuk extension itu ya. Itu yang untuk node extension itu lebih gampang untuk mengerjakannya. Butuh handphone, butuh laptop, kita bisa langsung mengerjakannya. Tidak perlu yang speknya mahal-mahal, tidak perlu yang speknya lebih tinggi gitu. Standar aja ya. Yang penting ada internet aja, walaupun lemot ya tetap bisa ya gitu ya. Tapi ya mungkin ada beberapa yang error gitu. Mungkin ya ada gitu. Nah, mungkin saya kira penjelasan tentang node itu sudah selesai. Untuk kali ini kita akan lanjut ke part ke-7 untuk penjelasan tentang multi-chain, YFM, apa aja blockchain di kripto itu, dan apa aja ciri khasnya. So, nantikan videonya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman kalian semua. Thank you guys, and see you again.